Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang kesannya beda dari orang kebanyakan? Bukan karena mereka memakai barang-barang mewah, punya rumah megah, atau nongkrong di tempat-tempat mahal, tapi lebih ke cara mereka membawa diri. Mereka punya sesuatu yang bikin orang lain respect tanpa mereka harus pamer atau banyak omong. Orang-orang seperti ini biasanya nggak menonjolkan diri, tapi keberadaannya selalu terasa. Cara mereka berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain itu punya nilai lebih. Meski hidupnya sederhana, mereka tetap terlihat berkelas. Menariknya, banyak orang salah paham soal apa itu sebenarnya berkelas. Ada yang mengira kalau berkelas itu artinya harus punya barang branded dari ujung kepala sampai ujung kaki, sering makan di restoran mahal, atau punya gaya hidup glamor. Padahal, kelas itu nggak melulu soal uang atau penampilan luar. Ada banyak orang yang nggak punya barang-barang mahal, tapi cara mereka bersikap bikin kita kagum. Di sisi lain, ada juga yang hidupnya terlihat serba wah, tapi malah terkesan kosong atau nggak punya sesuatu yang benar-benar bisa dihormati. Nah, orang yang benar-benar berkelas itu biasanya punya ciri yang jelas, walaupun nggak langsung terlihat. Mereka nggak sibuk membuktikan diri lewat materi, karena mereka tahu bahwa nilai diri seseorang itu lebih dari sekadar apa yang dia punya. Mereka percaya bahwa harga diri sejati datang dari karakter, bukan dari jumlah uang di dompet. Coba kamu pikirin, pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang yang nggak banyak gaya, tapi cara dia bicara bikin kamu ngerasa dihargai? Atau lihat seseorang yang nggak pernah pamer, tapi tindakannya selalu bikin orang lain kagum? Mereka inilah yang sebenarnya punya kelas dalam hidup. Mereka nggak perlu sorotan lampu panggung atau ribuan like di media sosial untuk merasa berarti, karena mereka tahu bahwa penghargaan sejati datang dari diri sendiri dan dari orang-orang yang benar-benar mengenal mereka. Hal yang bikin orang berkelas itu menarik adalah bagaimana mereka memperlakukan semua orang dengan sama. Mereka nggak pandang bulu, mau itu orang kaya, miskin, muda, atau tua. Mereka tahu cara menghormati tanpa membeda-bedakan. Selain itu, mereka juga nggak pernah sibuk menjatuhkan orang lain untuk terlihat lebih baik. Bagi mereka, hidup itu bukan tentang kompetisi siapa yang lebih hebat, tapi tentang jadi versi terbaik dari diri sendiri. Yang lebih hebat lagi, orang seperti ini juga punya pengendalian emosi yang luar biasa. Kalau ada masalah, mereka nggak langsung marah atau meledak-ledak. Mereka selalu berpikir dulu sebelum bertindak, memastikan bahwa apa yang mereka lakukan nggak menyakiti orang lain. Bahkan, di saat orang lain sibuk memamerkan apa yang mereka punya, orang berkelas ini lebih fokus memperbaiki diri dan membantu orang lain. Dan yang paling penting, mereka punya prinsip hidup yang kuat. Mereka tahu apa yang mereka yakini, dan mereka nggak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Prinsip ini jadi pegangan mereka dalam setiap keputusan yang mereka buat. Nggak heran kalau mereka selalu terlihat tenang dan percaya diri, meskipun mungkin hidupnya jauh dari kata sempurna. Sekarang coba deh kamu renungkan. Apakah kamu punya ciri-ciri seperti ini? Kadang kita nggak sadar kalau sikap kita sehari-hari sebenarnya mencerminkan kualitas diri kita. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang ciri-ciri orang berkelas meskipun hidup sederhana. Siapa tahu, kamu sudah menjadi salah satu di antaranya tanpa kamu sadari. 1. Berperilaku santun. Coba deh kamu bayangkan, pernah nggak ketemu orang yang cara ngomongnya enak banget didengar? Bukan berarti mereka pakai kata-kata yang berat atau terlalu formal, tapi lebih ke cara mereka menyampaikan sesuatu yang bikin kita ngerasa dihormati. Nah, orang yang berkelas itu biasanya punya kebiasaan untuk selalu bersikap santun ke siapa saja, nggak peduli status sosial atau hubungan mereka. Mau itu ke teman dekat, keluarga, atau bahkan orang asing, mereka selalu tahu bagaimana cara bersikap sopan. Ini tuh seperti skill yang natural buat mereka. Meskipun sebenarnya perlu latihan juga untuk sampai di tahap itu. Orang santun itu bukan berarti harus kaku atau terlalu jaga image. Ya, mereka bisa tetap santai dan jadi diri sendiri, tapi tetap paham kapan harus menjaga nada bicara dan memilih kata-kata yang tepat. Misalnya, ketika sedang ngobrol dengan orang yang lebih tua, mereka tahu cara untuk menunjukkan rasa hormat tanpa terdengar berlebihan.
Begitu juga kalau lagi ngobrol sama teman sebaya, mereka tetap bisa bercanda, tapi nggak sampai menyakiti perasaan orang lain. Hal lain yang bikin perilaku santun ini istimewa adalah efeknya ke orang di sekitar. Pernah nggak kamu merasa lebih nyaman atau lebih dihargai setelah berinteraksi sama seseorang yang selalu sopan? Itulah yang dimaksud dengan efek domino dari kesantunan. Sikap mereka bikin orang lain ikut merasa lebih baik, dan lama-lama, lingkungan mereka jadi lebih positif. Bahkan, kalau mereka sedang menghadapi situasi yang gak enak sekalipun, misalnya dilayani dengan kurang ramah di restoran atau lagi dihadapkan sama orang yang emosian, mereka tetap bisa menahan diri dan gak ikut terpancing. Santun itu seperti perisai yang bikin mereka tetap tenang di situasi apapun. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih santun, sebenarnya caranya sederhana. Mulailah dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dengan mendengarkan, kamu jadi lebih paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang lain, dan itu bikin respon kamu jadi lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, jangan lupa untuk selalu berterima kasih, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Kadang, kata sederhana seperti terima kasih atau maaf bisa meninggalkan kesan yang besar buat orang lain. Yang gak kalah penting, perilaku santun ini juga mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri. Orang yang santun itu bukan hanya menghormati orang lain, tapi juga menjaga harga diri mereka dengan cara tetap tenang dan elegan dalam situasi apapun. Jadi, meskipun kamu sedang kesal atau nggak setuju, kalau kamu bisa menyampaikannya dengan santun, itu justru menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan dirimu. 2. Punya prinsip hidup. Nah, kalau poin ini tuh lebih ke bagaimana seseorang menjalani hidup dengan pegangan yang jelas. Orang yang berkelas biasanya punya prinsip hidup yang mereka pegang teguh, dan prinsip ini yang bikin mereka tetap stabil di tengah badai kehidupan. Puitis banget, ya. Prinsip hidup itu ibarat kompas yang membantu mereka menentukan arah. Jadi, meskipun ada banyak godaan, distraksi, atau tekanan dari luar, mereka tetap tahu apa yang penting buat mereka dan apa yang harus diutamakan. Orang yang punya prinsip hidup biasanya nggak gampang terpengaruh sama pendapat orang lain. Mereka tahu apa yang benar buat mereka, dan mereka punya keberanian untuk tetap berjalan di jalur yang mereka yakini. Tapi, jangan salah, ya. Punya prinsip itu bukan berarti keras kepala atau nggak mau mendengarkan masukan. Justru sebaliknya, mereka terbuka untuk belajar dan menerima kritik, tapi mereka juga tahu mana yang relevan dan mana yang gak perlu terlalu diambil hati. Misalnya, prinsip mereka adalah selalu jujur dalam bekerja, walaupun mungkin ada situasi yang bikin mereka tergoda untuk menyerempet sedikit demi keuntungan pribadi. Mereka gak akan melakukannya, karena mereka tahu bahwa jujur itu adalah bagian dari identitas mereka. Contoh lain, kalau mereka punya prinsip untuk selalu menghormati orang lain, mereka nggak akan terpengaruh sama tren negatif seperti merendahkan orang lain demi terlihat keren di depan publik. Mereka tetap setia sama nilai-nilai yang mereka percaya, meskipun kadang itu berarti harus mengambil jalan yang lebih sulit. Punya prinsip hidup juga bikin orang berkelas terlihat lebih percaya diri. Bukan berarti mereka sombong, tapi lebih ke aura tenang yang terpancar karena mereka tahu siapa diri mereka dan apa tujuan mereka. Mereka nggak sibuk membandingkan diri dengan orang lain atau mengejar validasi dari luar, karena mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka lakukan dan capai. Bahkan, ketika mereka gagal sekalipun, mereka bisa bangkit lagi karena mereka tahu bahwa kegagalan itu bagian dari proses untuk mencapai tujuan. Hal menarik lainnya adalah prinsip hidup ini bikin seseorang jadi punya arah yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka perjuangkan, jadi mereka nggak mudah goyah meskipun ada banyak tantangan. Prinsip ini juga membantu mereka dalam mengambil keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, mereka akan kembali pada nilai-nilai yang mereka pegang dan memilih apa yang sesuai dengan prinsip mereka. Ini bikin hidup mereka terasa lebih terstruktur dan bermakna. Buat kamu yang mungkin lagi merasa goyah atau bingung dalam hidup, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih nilai-nilai yang paling penting buat aku? Apa hal-hal yang gak bisa aku kompromikan? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi titik awal untuk merumuskan prinsip hidupmu. Ingat,
Prinsip itu nggak harus sesuatu yang besar atau rumit. Yang penting adalah konsistensi dalam menjalaninya. Dengan begitu, kamu nggak cuma akan merasa lebih percaya diri, tapi juga dihormati oleh orang lain karena keteguhanmu dalam memegang prinsip. 3. Tahu cara menghargai orang lain. Salah satu ciri orang berkelas yang paling terlihat adalah bagaimana mereka menghargai orang lain. Mereka nggak melihat orang dari status sosial, penampilan, atau latar belakang mereka. Mereka tahu bahwa setiap orang punya nilai dan kisah hidupnya sendiri, dan mereka selalu berusaha untuk menghargai itu. Misalnya, saat kamu berbicara dengan orang lain, orang yang berkelas nggak akan pernah merasa lebih tinggi atau lebih penting. Mereka nggak akan merasa malu untuk berbicara dengan orang yang mungkin lebih rendah posisinya. Mereka tahu bahwa setiap orang punya sesuatu untuk diajarkan, dan setiap orang pantas mendapatkan rasa hormat. Contohnya, bayangin deh, kamu lagi ngobrol dengan seseorang yang mungkin pekerjaannya berbeda jauh dari pekerjaan kamu atau mungkin bukan orang yang terkenal. Orang yang berkelas akan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada rasa meremehkan atau merasa lebih hebat. Mereka nggak akan seenaknya memotong pembicaraan atau menganggap pendapat orang lain tidak penting. Mereka tahu, setiap orang punya pengalaman hidup yang unik, dan dari pengalaman itu kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Menghargai orang lain juga berarti kita tahu batasan kita dalam berinteraksi. Misalnya, kita nggak akan pernah membuat orang merasa tidak nyaman dengan kata-kata atau tindakan kita. Orang berkelas juga sangat menjaga sopan santun, baik dalam berbicara maupun berperilaku. Mereka paham bahwa kesopanan itu penting, bukan hanya karena itu menunjukkan siapa kita, tapi juga karena itu memberi ruang untuk orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ini juga bisa diterjemahkan dalam bagaimana kita memberi perhatian kepada orang lain. Kalau kamu pernah melihat orang berkelas, mereka mungkin gak pernah sibuk dengan ponsel mereka ketika berbicara dengan orang lain. Mereka memberi perhatian penuh dan menunjukkan bahwa mereka menghargai momen tersebut, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Orang yang berkelas juga nggak membeda-bedakan orang lain berdasarkan apapun. Misalnya, mereka akan bersikap sama baiknya kepada seseorang yang punya posisi tinggi maupun kepada seseorang yang berada dalam posisi yang lebih rendah. Mereka nggak akan memperlakukan orang dengan cara yang berbeda hanya karena status atau jabatan. 4. Tidak mudah terpengaruh tren. Orang yang berkelas nggak mudah terjebak dalam dunia tren yang cepat berubah. Mereka punya prinsip dan gaya hidup mereka sendiri yang gak terlalu terpengaruh oleh apa yang sedang hits atau populer di kalangan banyak orang. Mereka lebih memilih untuk menjadi diri mereka sendiri, daripada mengikuti arus yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai mereka. Coba bayangin aja, sekarang kan banyak banget tren yang datang dan pergi, mulai dari fashion, musik, makanan, hingga gaya hidup. Ada kalanya tren itu bisa sangat menggoda dan membuat kita merasa ketinggalan zaman, kalau nggak ikut serta. Tapi orang yang berkelas justru nggak peduli dengan itu. Mereka tahu bahwa yang penting bukan apa yang orang lain pikirkan, tapi bagaimana mereka merasa nyaman dengan pilihan hidup mereka sendiri. Misalnya, dalam hal fashion, tren baju atau aksesori baru yang sedang populer bisa saja mempengaruhi orang untuk membeli barang baru. Padahal mungkin barang tersebut nggak terlalu sesuai dengan kepribadian atau gaya mereka. Orang berkelas nggak akan mengikuti tren hanya karena banyak orang lain yang melakukannya. Mereka lebih memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kepribadian mereka, meskipun itu bukan tren terbaru. Begitu juga dalam hal gaya hidup. Banyak orang terjebak dalam tekanan sosial untuk tampil sempurna di media sosial, atau mengikuti gaya hidup yang dianggap keren. Tapi orang berkelas lebih memilih untuk fokus pada kualitas hidup mereka sendiri. Mereka nggak akan merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada orang lain dengan mengikuti tren yang nggak sesuai dengan siapa mereka sebenarnya. Orang berkelas juga cenderung lebih tahan banting terhadap tekanan sosial yang datang dari luar. Mereka tahu bahwa dunia ini cepat sekali berubah, dan tren yang sedang populer hari ini bisa saja menjadi ketinggalan zaman besok. Mereka nggak ingin hidup mereka tergantung pada tren yang hanya bersifat sementara. Mereka lebih memilih untuk mengembangkan diri dan mengikuti passion mereka, tanpa takut dianggap out of date oleh orang lain.
Ini bisa berarti bahwa mereka lebih memilih untuk membaca buku, menggali hobi yang mereka sukai, atau mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi mereka, daripada mengikuti apa yang sedang viral atau populer di kalangan banyak orang. Jadi, intinya orang yang berkelas itu tahu apa yang mereka inginkan dan siapa mereka. Mereka nggak mudah terpengaruh oleh apapun yang nggak sesuai dengan prinsip mereka. Mereka memilih untuk hidup dengan cara yang lebih autentik, dengan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian mereka sendiri, bukan berdasarkan apa yang sedang tren atau dianggap keren oleh orang lain. Dengan begitu, mereka justru tampak lebih berkelas karena mereka tetap teguh pada siapa mereka, meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah. 5. Selalu berpikir positif. Orang yang berkelas biasanya memiliki pola pikir yang positif. Mereka nggak gampang terjebak dalam drama atau masalah kecil yang nggak penting. Bayangin deh, kehidupan itu penuh dengan tantangan. Kalau kita terus-menerus fokus pada hal-hal negatif, nggak akan ada habisnya. Orang yang berkelas, justru mereka punya kemampuan luar biasa untuk melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Misalnya, kalau ada masalah besar datang, orang berkelas biasanya nggak panik atau kebingungan. Mereka lebih cenderung mikir, oke, ini masalah, tapi apa yang bisa aku pelajari dari sini? Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Mereka melihat setiap kegagalan atau kesulitan sebagai pelajaran hidup yang membuat mereka lebih kuat dan lebih bijak. Dan, mereka nggak suka berlarut-larut dalam perasaan negatif. Kalau mereka kecewa atau marah, mereka bisa menghadapinya dengan cara yang sehat. Bisa jadi mereka curhat sebentar sama teman, atau mungkin mereka menghabiskan waktu untuk merenung sendiri, tapi mereka nggak akan biarkan emosi negatif itu menguasai hidup mereka. Mereka tahu, hidup itu terlalu berharga untuk dibuang-buang hanya karena rasa kesal atau kecewa. Makanya, orang yang berkelas selalu terlihat tenang, meskipun dihadapkan dengan situasi yang bikin orang lain stres. Mereka punya kemampuan untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar, bukan cuma terjebak dalam masalahnya aja. 6. Memiliki rasa syukur. Rasa syukur ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat mendalam dan punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Orang yang berkelas, meskipun hidupnya sederhana, mereka selalu merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Mereka nggak terlalu menginginkan hal-hal yang tidak perlu atau membandingkan diri dengan orang lain yang kelihatannya lebih sukses atau lebih kaya. Bayangin aja, di zaman sekarang ini kita sering banget terjebak dalam perasaan ingin selalu lebih, kan? Kalau punya satu barang, pengen yang lebih bagus. Kalau punya satu capaian, pengen yang lebih tinggi. Nah, orang yang berkelas itu nggak seperti itu. Mereka tahu betul bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari seberapa banyak yang mereka miliki, tapi dari bagaimana mereka menghargai apa yang sudah mereka punya. Misalnya, mereka mungkin gak punya rumah besar atau mobil mewah, tapi mereka bersyukur karena mereka punya tempat tinggal yang nyaman, keluarga yang mendukung, dan pekerjaan yang memberi mereka kepuasan. Mereka nggak merasa kurang, meskipun apa yang mereka miliki mungkin lebih sederhana dibandingkan orang lain. Rasa syukur ini nggak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga lebih damai. Ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita nggak akan merasa stres atau iri dengan orang lain. Kita bisa menikmati hidup dengan cara yang jauh lebih tenang. Orang yang berkelas selalu punya rasa syukur dalam hati mereka, dan itu yang membuat hidup mereka lebih berkelas, meskipun nggak melulu tentang harta atau status sosial. Selain itu, rasa syukur juga bisa bikin mereka lebih rendah hati. Mereka nggak merasa perlu menunjukkan kekayaan atau pencapaian mereka untuk dihargai orang lain. Mereka tahu, kalau orang menghargai mereka, itu karena sikap dan integritas mereka, bukan karena benda-benda atau status yang mereka punya. Jadi, meskipun hidup mereka sederhana, rasa syukur yang mereka miliki membuat mereka tampak lebih kaya, dalam arti yang lebih dalam. Orang yang berkelas nggak hanya kaya materi, tapi juga kaya hati, karena mereka selalu melihat sisi baik dari setiap situasi dan menghargai setiap momen hidup. Nah, kalau kamu punya kedua sifat ini, berpikir positif dan selalu bersyukur, maka kamu sudah sangat berkelas. Karena dua hal ini nggak hanya membuat hidup lebih ringan, tapi juga bikin kamu lebih damai dan bahagia.
7. Punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah salah satu ciri utama orang yang berkelas. Ini bukan soal merasa lebih baik dari orang lain atau sok yakin, tapi lebih kepada rasa nyaman dengan siapa kita dan apa yang kita miliki, baik itu dari segi kemampuan, penampilan, ataupun potensi diri. Orang yang berkelas tahu betul nilai diri mereka, dan mereka nggak perlu merasa khawatir atau minder hanya karena perbandingan dengan orang lain. Nah, yang pertama harus dipahami adalah, kepercayaan diri itu nggak datang dengan begitu saja. Itu adalah hasil dari berbagai pengalaman hidup dan usaha untuk mengenal diri lebih dalam. Orang yang berkelas biasanya nggak dilahirkan dengan kepercayaan diri yang tinggi, tapi mereka membangunnya seiring waktu dengan cara-cara yang positif. Salah satu kunci utama kepercayaan diri adalah menerima diri sendiri. Orang yang berkelas nggak mencoba jadi orang lain atau menutupi kekurangan mereka. Mereka sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan mereka merasa cukup dengan siapa mereka. Mereka nggak butuh validasi dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Ini nggak berarti mereka nggak peduli dengan pendapat orang, tapi mereka tahu bahwa apa yang orang pikirkan tentang mereka nggak menentukan siapa mereka sebenarnya. Misalnya, mungkin ada orang yang memiliki penampilan fisik yang berbeda dari standar kecantikan yang sering dipromosikan di media sosial atau majalah. Orang berkelas tahu bahwa kecantikan sejati bukan hanya dari penampilan luar, tapi juga dari kepribadian dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Mereka nggak merasa perlu untuk mengubah diri mereka hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Justru, mereka menonjolkan kelebihan mereka, baik dalam penampilan, keahlian, ataupun kepribadian. Kepercayaan diri juga berkaitan dengan menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang berkelas tahu apa yang mereka bisa dan apa yang mereka belum bisa, dan mereka nggak takut untuk belajar dan berkembang. Mereka nggak ragu untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang tertentu, tapi mereka juga nggak merasa lebih dari orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang punya perjalanan dan waktu yang berbeda untuk berkembang. Jadi, meskipun mereka percaya diri, mereka tetap rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Selain itu, orang yang berkelas juga tahu bahwa kepercayaan diri itu berhubungan erat dengan sikap positif. Mereka nggak gampang merasa down atau terpuruk hanya karena satu kegagalan atau kesalahan. Mereka melihat setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hal yang membuat mereka meragukan diri. Misalnya, kalau mereka gagal dalam suatu ujian atau proyek, mereka akan berpikir, "Oke, apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang aku bisa ambil dari pengalaman ini?" Ini menunjukkan bahwa mereka punya mindset yang growth-oriented, bukan fixed mindset. Kepercayaan diri juga berarti tidak membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Orang berkelas tahu bahwa hidup ini bukan perlombaan atau kompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara orang lain. Mereka lebih memilih untuk fokus pada perjalanan mereka sendiri, dan itu yang membuat mereka lebih santai dan tidak stres. Mereka tahu bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan itu semua oke. Yang penting adalah mereka terus bergerak maju, dengan percaya diri bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang tepat bagi mereka. Kuncinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita nggak merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau membandingkan diri kita dengan orang yang kelihatannya lebih sukses atau lebih baik, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Dan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Kepercayaan diri yang sejati itu juga terlihat dalam cara mereka menghadapi tantangan hidup. Orang yang berkelas nggak lari dari masalah. Mereka menghadapi masalah dengan kepala tegak dan yakin bahwa mereka bisa mengatasinya. Mereka tahu bahwa tantangan adalah bagian dari hidup, dan itu tidak akan mengalahkan mereka. Dengan kepercayaan diri yang kuat, mereka bisa tetap tenang dan mencari solusi terbaik ketika dihadapkan dengan kesulitan. Yang menarik, orang berkelas juga nggak takut untuk minta bantuan atau mengakui kelemahan mereka. Kepercayaan diri bukan berarti kita harus bisa segalanya sendiri, kan? Justru, orang yang berkelas tahu kapan harus meminta bantuan, belajar dari orang lain, dan terbuka untuk masukan.
Ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasa lebih dari orang lain, dan mereka menghargai proses belajar sepanjang hidup. Akhirnya, kepercayaan diri ini tercermin dalam cara mereka menghadapi penilaian orang lain. Mereka tahu bahwa orang akan selalu punya opini tentang mereka, dan itu nggak bisa dihindari. Tapi orang berkelas nggak terlalu peduli dengan penilaian negatif. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, karena mereka tahu bahwa yang penting adalah bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, bukan bagaimana orang lain menilai mereka. Jadi, punya kepercayaan diri itu bukan berarti merasa paling hebat atau sempurna, tapi lebih kepada menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, berani untuk belajar, dan tidak terpengaruh dengan apa yang orang lain pikirkan. Orang yang berkelas dengan kepercayaan diri yang sejati akan selalu terlihat tenang, nyaman dengan dirinya sendiri, dan siap menghadapi apapun yang datang dalam hidup tanpa merasa terintimidasi. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang yang berkelas itu sebenarnya bukan soal punya segala macam kemewahan atau status tinggi, melainkan tentang sikap dan cara mereka menjalani hidup. Mereka tahu cara menghargai orang lain, gak gampang terpengaruh tren, selalu berpikir positif, dan punya kepercayaan diri yang kuat. Orang berkelas itu tahu siapa mereka. Mereka menerima kekurangan dan kelebihan diri, serta terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka juga nggak suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang terpenting, mereka selalu merasa bersyukur dengan apa yang mereka punya. Mungkin hidup mereka nggak mewah, tapi mereka tahu hidup itu lebih dari sekedar penampilan dan status sosial. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa saling menghargai, berkembang, dan tetap percaya diri meskipun dunia di sekitar kita sering berubah. Nah, buat kamu yang mungkin merasa masih berusaha menuju ke arah ini, nggak usah khawatir. Semua orang punya perjalanan hidupnya sendiri, dan nggak ada yang instan. Yang penting adalah terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, tanpa harus mengikuti apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang kita. Karena orang yang berkelas itu nggak pernah terjebak dalam penghakiman orang lain. Jadi, kalau kamu merasa pesan ini bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk lebih sadar diri, yuk, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi hal-hal positif lainnya. Semoga kita semua bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan terus berkelas dengan cara kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga hari kamu selalu penuh kebahagiaan.